Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak Madya 2 Bandung yang berbahagia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam sukses dan sehat selalu. Senang sekali kami bisa berkumpul di sini di acara siniar Madu Bicara. Madya 2 Bandung Bincang Pajak. Perkenalkan, saya Sudiarto, asisten penyuluh pajak di KPP Madya 2 Bandung. Di sini saya ditemani oleh narasumber yang tentu sudah tidak asing lagi di KPP Madya 2 Bandung, yaitu Bapak Susanto. Selamat sore Pak Susanto. Selamat sore Mas Sugi. Apa kabar? Alhamdulillah. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang peraturan perpajakan yang relatif masih baru, yaitu peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022 tentang PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang terbit awal tahun ini, yaitu tanggal 21 Februari 2022. Baik Pak Susanto, untuk mengawali perbincangan kita hari ini, kira-kira yang melatar belakangi terbitnya peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022 ini apa ya Pak? Oke, baik Mas Sugi dan kawan pajak semua. Jadi kalau kita baca judulnya Mas Sugi ya, ini adalah perubahan kedua peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Jadi kalau kita hitung-hitung itu 2008 ya aturan ini dulunya berlaku, sampai sekarang itu kalau dihitung-hitung 2022 sudah kurang lebih 14 tahun ya. Jadi 14 tahun itu menurut saya sudah memang sudah lama, sangat lama. Jadi memang aturan ini tentunya perlu dinamisasi. Jadi kan apalagi tentunya di lapangan itu kan kondisi usaha wajib pajak juga mengalami perkembangan yang sedemikian besar, ya, khususnya di bidang jasa konstruksi ini ya. Jadi kalau kita tahu atau mungkin pernah dengar ya, jadi di skema jasa konstruksi itu ada yang namanya transaksi jasa konstruksi yang skemanya itu design and build. Jadi seorang pengusaha jasa konstruksi itu dia sekaligus melakukan rancang bangun dari awal, perencanaannya, kemudian pembangunannya. Nanti setelah selesai dibangun baru diserahkan kepada pemilik proyek. Jadi yang mungkin lebih populer itu sekarang itu EPC company Mas. EPC company. EPC itu artinya engineering, procurement and construction. Jadi banyak sekarang itu bermunculan perusahaan konstruksi yang sudah kaliber besar. Dia itu bisa melaksanakan pekerjaan konstruksi dari awal engineeringnya, jadi rancang bangunnya, desainnya, kemudian juga procurementnya, jadi pengadaannya, jadi termasuk pengadaannya dia yang lakukan juga, bahkan nanti dia yang melakukan pekerjaan jasa konstruksinya. Setelah selesai baru serahkan kepada pemilik proyek. Seperti itu. Jadi di samping itu juga Mas, jadi setelah Undang-Undang Ciptaker itu kan kita semangatnya adalah menjamin kepastian hukum, kemudian juga agar wajib pajak itu bisa melakukan usaha dengan kemudahan berusaha. Itu semangat dari Undang-Undang Ciptaker. Bahkan undang-undangnya pun kan sudah beberapa kali berubah ya. Jadi dari tahun 2020 itu Ciptaker, 2021 HPP. Jadi memang aturan ini memang sudah seharusnya dirubah, didinamisasi gitu ya. Baik Pak Susanto, jadi apa yang dimaksud dengan jasa konstruksi menurut PP nomor 9 tahun 2022 ini Pak? Oke, jasa konstruksi yang menurut peraturan pemerintah nomor 9 ini adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Jadi ini singkat sekali definisinya. Ini memang berbeda dengan definisi yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 yang dia merinci jasa konstruksi itu menjadi 3 ya Mas. Jadi ada perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pengawasan konstruksi. Jadi kalau yang di sekarang ini PP nomor 9 tahun 2022 itu hanya ada 2. Jadi konsultasi konstruksi. Jadi sebetulnya yang dulu perencanaan dan pengawasan itu digabung di konsultasi konstruksi. Nah, satu lagi
pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Itu definisinya, Mas. Dari pengertian tadi, Pak, jadi kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pengusaha jasa konstruksi, Pak? Oke, jadi gini Mas Ugi. Jadi kan tadi pengertiannya ada dua ya, jadi konsultasi konstruksi dan pelaksanaan konstruksi. Nah, konsultasi konstruksi itu mencakup layanan ya keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian misalnya, kemudian perencanaan, perancangan ya, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan suatu bangunan atau konstruksi. Itu yang konsultasi konstruksi. Kemudian satu lagi tentunya adalah pelaksanaan konstruksi sendiri. Pelaksanaan konstruksi itu meliputi ya, jadi kegiatan yang mencakup pembangunan, pengoperasian, kemudian pemeliharaan, pembongkaran ya, atau pembangunan kembali suatu bangunan atau konstruksi. Di samping itu juga nanti di sini juga ada suatu kegiatan yang gabungan dari kedua itu. Jadi namanya itu jasa konstruksi terintegrasi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di depan ya, di awal bahwa sekarang itu banyak pengusaha yang skema konstruksinya itu kontraknya adalah design and build atau EPC. Jadi engineering, procurement and construction. Jadi sekaligus dia yang desain, rancang bangun, termasuk pengadaan barangnya, dan juga nanti dia yang melaksanakan pembangunannya setelah diserahkan kepada pemilik proyek. Contohnya misalnya Mas, kalau di Bandung itu paling terkenal atau paling banyak itu pabrik konveksi atau tekstil, pabrik TPT, tekstil produk tekstil. Jadi bisa jadi seorang yang kaya raya gitu ya, dia punya uang banyak, punya tanah luas misalnya ya 20 hektar lah katakanlah, saya mau membangun sebuah bangunan yang pabrik ya, ini pabrik tekstil gitu ya, dari awal sampai akhir. Misalnya dari awal itu mulai dari benang di spinning dulu, terus kemudian baru dari benang jadi kain. Kain, setelah kain itu dia juga pengen garmennya sekalian, konveksi dari dia kain diolah menjadi baju yang kita pakai seperti ini. Jadi itu kan panjang sekali, perlu apa ya, rumit itu. Jadi bisa jadi ada pengusaha yang EPC company yang sudah besar, sudah berpengalaman, kan dia nggak mau repot tuh pemilik proyek gitu. Jadi saya serahkan ke satu orang kontraktor saja, dia yang merancang bangun, nanti dia juga yang mengadakan misalnya kayak mesin tekstilnya, mesin spinningnya, mesin weavingnya, mesin tenunnya, dan juga bisa jadi mesin jahitnya segala macam. Nanti yang mengadakan siapa? Si kontraktor itu. Nah ini namanya pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah itu Mas, jadi yang bisa dilakukan mungkin pengusaha-pengusaha yang pengen bergerak di bidang konstruksi, inilah yang bisa dilakukan. Ya, baik. Lalu dari kegiatan-kegiatan tersebut, pengenaan PPh pajaknya seperti apa? Oke, jadi jasa konstruksi itu, penghasilan dari usaha jasa konstruksi itu, pajak penghasilannya dikenakan PPh final. Ini berdasarkan Undang-Undang PPh ya, pasal 4 ayat 2 itu menyebutkan bahwa ada penghasilan-penghasilan tertentu yang bisa dikenai pajak bersifat final berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, jadi inilah peraturan pemerintah, salah satu peraturan pemerintah yang mengatur pajak bersifat final itu diantaranya adalah PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Penghasilan pajak bersifat final itu artinya, jadi nanti misalnya kalau pas laporan SPT tahunan, pajaknya tidak perlu dihitung lagi karena sudah dipotong, sudah disetor, itu berarti sudah selesai. Gitu Mas G. Jadi tarif PPh-nya berapa Pak? Tarifnya mungkin sebelum kita bicara tarif ya, jadi saya mungkin perlu jelaskan dulu kawan pajak semua bahwa khusus untuk jasa usaha konstruksi ini ya, itu di Undang-Undang tentang jasa konstruksi itu mengharuskan setiap pengusaha jasa konstruksi itu harus mempunyai sertifikat badan usaha. Nah, jadi sertifikat badan usaha yang dikeluarkan oleh, kalau dulu itu LPJK Mas, LPJK Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, atau sekarang LSPU, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. Nah, dia dari sertifikasi itu nanti
pengusaha jasa konstruksi itu memiliki kualifikasi yang berbeda-beda, Jadi di sana di Undang-Undang Jasa Konstruksi itu disebutkan bahwa kualifikasi jasa konstruksi itu ada 3, satu kecil, kedua menengah, ketiga besar. Nah, dari sinilah kemudian nanti tarif menjadi berbeda-beda. Nah, jadi tarif yang pertama, kawan protek semua itu adalah 1,75%. 1,75%. Ya, 1,75% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja, itu kualifikasinya kecil. Nah, itu 1,75%. Jadi jangan salah, kawan protek semua ya. Jangan salah menentukan. Kemudian yang kedua adalah 4%. Nah, itu untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi badan usaha. Jadi ini adalah untuk pekerjaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh badan usaha yang tidak memiliki sertifikasi. Nah, ini 4%. Jadi sekali lagi jangan salah. Nah, kalau di berikutnya itu 2,65%. 2,65%. 2,65%. Itu di bahasa PP-nya itu untuk selain yang disebutkan tadi. Nah, itu kan ada sesuatu yang tersirat di situ. Maksudnya adalah selain tadi kan yang satu yang kecil, kedua yang tidak punya sertifikasi. Artinya yang 2,65% itu adalah untuk pengusaha yang memiliki kualifikasi menengah dan besar untuk pelaksanaan jasa konstruksi. Itu tarifnya 2,65%. Jadi memang tarifnya banyak. Berikutnya adalah, nah tadi ini khusus untuk yang pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah, itu kalau misalnya dia badan usahanya punya sertifikasi, tarifnya juga sama, 2,65%. Nah, kalau untuk yang pekerjaan konstruksi terintegrasi itu tidak memiliki sertifikasi, itu tarifnya tentu lebih tinggi, 4%. Nah, 4%. Itu tadi yang saya sebutkan ya. Itu semua adalah untuk pelaksanaan jasa konstruksi ya. Nah, berikutnya itu adalah untuk jasa konsultasi konstruksi. Jasa konsultasi ya. Konsultasi. Itu kalau dia misalnya punya sertifikasi badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja, itu dia tarifnya adalah 3,5%. 3,5%. Nah, kalau misalnya itu jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh badan usaha nanti yang tidak memiliki sertifikat badan usaha, itu tentu tarifnya lebih tinggi. Tarifnya adalah 6%. Nah, ini jadi nanti jangan jangan salah menentukan tarif. Nah, ini jadi pastikan nanti pemotong pajak ya, itu si penyedia jasanya itu sertifikasinya mana, kualifikasinya apa. Nah, itu nanti supaya tepat di dalam memilih tarif. Begitu Mas ya. Jika tidak bisa menunjukkan Pak kualifikasinya? Jika tidak bisa menunjukkan berarti kan nggak punya. Kalau nggak punya tentu dia akan terkena tarif lebih tinggi. Tadi misalnya kayak pekerjaan konstruksi dia kena 4%. Nah, kalau konsultasi konstruksi dia kena 6%. Ya gitu. Jika ada pengusaha jasa konstruksi ini Pak, memiliki penghasilan lain dari usahanya, lalu perlakuan PPh-nya seperti apa Pak? Maksudnya dia berarti selain usaha jasa konstruksi, tapi dia ada kegiatan lain selain jasa konstruksi gitu. Oh ya, saya bisa misalnya kayak sewa, misalnya menyewakan alat, menyewakan alat berat, misalnya, atau mungkin bahkan menjual alat atau menjual barang. Betul. Oke, ya kalau kayak gitu berarti yang selain jasa konstruksi ngikutin peraturan yang berlaku. Misalnya kalau kayak sewa alat itu kan dikenakan PPh dengan tarif umum, jadi yang ngikutin PPh tarif umum. Penjualan barang-barang juga kena PPh tarif umum, jadi ngikutin tarif umum, PPh umum saja Mas. Jadi itu mah tidak final berarti. Nah, ini nanti yang penting ya, kawan baca sekalian, karena ini katakanlah Anda melakukan dua kegiatan ya, kan ada yang konstruksi, ada yang sewa alat misalnya, atau ada yang dagang, itu kan berarti ada yang final, ada yang tidak final Mas. Jadi pembukuannya kalau bisa itu ya harus dipisahkan, supaya nanti untuk kepentingan perpajakan itu kan Anda harus lapor SPT, itu harus dipisahkan mana yang final, mana yang tidak final. Yang final sudah selesai dipajaki, yang tidak final dihitung lagi di SPT tahunan. Nanti dari
pekerjaan atau penghasilan yang tidak final itu labanya berapa dipajaki lagi. Ya. Nah, jangan sampai nanti ini penghasilan tidak finalnya ada, misalnya ada omset gitu ya, terus biaya-biaya yang dari final dikurangkan di penghasilan yang tidak final, nanti kan labanya jadi kecil, nanti pajaknya kecil, seperti itu tidak boleh. Jadi bagusnya tetap ya, jadi pajak-pajak itu ketika dia memiliki usaha dari penghasilan yang dikenakan final sama penghasilan yang tidak dikenakan final, dia laporannya laporan keuangannya harus dipisah supaya nanti memudahkan dalam laporan SPT tahunan. Lalu apabila ada kontrak dalam mata uang asing, Pak Susanto, Oh ya. ini ada laba atau rugi akibat selisih kurs, perlakuannya seperti apa, Pak? Oh ya, ini jadi memang konstruksi itu bisa jadi kita kontrak dengan perusahaan-perusahaan besar dan modal asing gitu ya. Jadi kemudian kontraknya dibikin dalam mata uang non rupiah misalnya. Contohnya misalnya kayak dolar gitu ya, kayak dolar misalnya kan. Jadi pada saat kontrak nilai kontrak sekian dolar, gitu ya. Ternyata setelah dilaksanakan pada saat penagihan, saat pembayaran kan kurs berubah itu, berubah. Nah di situ mungkin terjadi selisih kurs ya, bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah. Akhirnya disitu kan terjadi ada laba atau rugi karena selisih kurs. Nah karena ini termasuk kontrak konstruksi, tentunya ini termasuk yang final, jadi nggak perlu dihitung lagi pajaknya atas laba atau rugi selisih kurs. Gitu Mas Ugi. Lalu bagaimana cara menyetor dan melaporkannya, Pak? PPH jasa konstruksi ini ya? Ya. Oke, jadi jasa konstruksi itu PPH-nya itu disebutnya kita termasuk kategori withholding tax. Jadi dia itu dipotong atau dipungut oleh pengguna jasa pihak lain, bukan yang melakukan kegiatan. Nah gitu. Jadi kecuali ini penyerahan jasanya kepada orang pribadi ya, karena orang pribadi itu bukan pemungut. Jadi sekali lagi jasa konstruksi itu pengenaan pajaknya adalah dipotong oleh pengguna jasa. Jadi sekali lagi ini mungkin perlu saya tekankan bagi pengguna jasa-jasa konstruksi itu jangan sampai salah menerapkan tarif. Jadi pastikan klien Anda, jadi misalnya dia pengusaha jasa konstruksi itu tadi sertifikasinya itu harus ada. Nah, kalau nggak ada nanti dia kena tarif lebih tinggi. Kualifikasinya apa? Besar, kecil, apa? Menengah. Nah, itu pastikan supaya nanti kita tidak menentukan tarif. Jadi ini sekali lagi meski yang melakukan pemotongan adalah pengguna jasa. Pengguna jasa wajib memotong PPh atas jasa konstruksi, kemudian menyetor dan kemudian melaporkannya pada Direktorat Jenderal Pajak atau atau kantor pelayanan pajak di mana pemotong itu terdaftar. Jadi, nah kalau cara lapornya gimana? Cara lapornya, nah ini Mas Gigi, sekarang itu kan segala sesuatu bahkan mungkin hampir seluruh layanan ini ya Mas ya, layanan yang kita berikan oleh DJP kepada masyarakat wajib pajak itu kan semuanya sudah hampir secara online. Jadi ini juga bisa dilakukan secara online melalui DJP online. Nah di sana ada menu namanya itu sekarang bukti apa? E-Bupot ya, E-Bupot unifikasi. Nah itu fitur yang baru kita rilis mungkin sejak April ya Mas, April 2022 lalu. Jadi itu menunya, cara lapornya, bahkan nanti di situ bikin bukti potong ya, Bapak Ibu sekalian, kawan pajak jangan lupa bikin bukti potong di situ. Kemudian juga tinggal kalau mau setor klik billing dari situ, klik billing dari situ saja. Nanti kalau sudah ada billingnya bayar. Jangan sampai Bapak klik billing dari situ terus bikin billing sendiri dari tempat lain, jangan. Jadi nggak boleh ya. Jadi Bapak klik billing dari situ, nanti bayar dari situ. Setelah itu input NTP-nya, baru lapor lewat E-Bupot unifikasi secara online. Jadi sekarang itu kan sudah zaman digital ya Mas. Jadi segala sesuatu termasuk kita juga ingin segala sesuatu itu mempermudah masyarakat. Jadi semua kegiatan pelaksanaan kewajiban perpajakan itu bisa dilakukan secara online dimanapun Anda dimanapun Anda berada. Jadi mau di kantor, mau lagi piknik misalnya di pantai gitu, atau mungkin malam-malam. Jadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Silakan lakukan. Yang penting sekarang mah punya jaringan WiFi. Jadi sekarang itu
begini Mas Uki, kebutuhan kalau zaman dulu kebutuhan pokok itu ada 3. Ya. Jadi sandang, pangan, papan. Nah kalau sekarang itu ada 4. Sandang, pangan sama papan sama wifi. Wifi Pak. Jadi sekarang mah semua online. Jadi mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau nanti ada yang tidak nggak tahu tentang itu bagaimana caranya, silakan kontak KPP terdaftar ada di masing-masing KPP. Baik, terima kasih Bapak Susanto. Sepertinya dari penjelasan Bapak tadi sudah sangat jelas dan sangat gamblang. Kira-kira ada pesan-pesan tidak Pak untuk para kawan pajak ini di seluruh dimanapun berada itu? Oke, tentang ini ya jasa konstruksi ini. Ya. Baik, jadi Bapak Ibu kawan pajak sekalian dimanapun Anda berada, jadi jasa konstruksi ini memang usaha yang kata orang Betawi mungkin nggak ada matinya gitu ya. Jadi ini menurut saya prospektif Mas. Jadi kalau sebagaimana kita tahu di dekade terakhir nih ya, khususnya di semenjak pemerintahan Presiden Pak Jokowi ini ya, kita kan lagi gencar-gencarnya membangun infrastruktur ya. Jadi kita bangun jalan, kita bangun gedung, bangun bandara ya. Bahkan kita rencananya mau bangun ibu kota negara baru Mas. Ya. Nah kita di Kalimantan itu nanti pasti banyak sekali kita memerlukan bangunan-bangunan ya. Apa itu ya, konstruksi-konstruksi ya. Jadi ini usaha yang menurut saya sangat prospektif. Namun demikian tentu jangan lupa ya, kewajiban pajak itu tetap harus dilaksanakan dengan baik dan benar ya. Jadi kenapa? Karena apapun ceritanya Indonesia ini butuh maju ya. Indonesia ini butuh menjadi negara yang maju seperti negara yang lain ya. Dan untuk itu kita butuh pendanaan yang tentu tidak sedikit. Jadi saya tekankan sekali lagi para kawan pajak sekalian, tidak hanya PPh mengenai jasa konstruksi ini, apapun kewajiban pajak Anda itu tolong dilaksanakan dengan baik, benar dan jelas. Jadi kami juga terima kasih atas partisipasinya selama ini. Jadi ke depan mudah-mudahan atas partisipasi yang Anda berikan, kontribusi yang Anda berikan itu Indonesia menjadi maju seperti negara yang lain. Karena hanya dengan pajak yang kuat maka Indonesia akan maju. Baik, Bapak Ibu rencang muda sobat milenial kawan pajak dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kami kali ini, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Waktu juga yang mengharuskan kami undur diri dari hadapan Anda semua. Apabila perbincangan ini dirasa bermanfaat, silahkan komen di bawah. Jangan lupa share dan subscribe. Stay safe, healthy, and always be happy. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.